Sobat-sobatnya, saat ini sedang berlangsung yaitu proses pemutakhiran data mandiri tenaga non ASN sebagai persiapan nanti untuk pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, kalau misalkan kita cek untuk alur pengisian data pemutakhiran data honorer atau non ASN ini dimulai dari cek data diri, kemudian registrasi, kemudian login, lengkapi data, dan juga mengajukan data. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk prosedurnya dan tutorialnya sudah kita berikan pada video sebelumnya atau nanti akan saya sematkan ya pada kartu video ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah untuk yang pemutakhiran data ini sebenarnya siapa saja sih yang melakukan pemutakhiran data? Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terdapat 3 informasi penting terkait tentang pemutakhiran data non ASN. Kira-kira siapakah kriteria honorer yang melakukan pemutakhiran data? Kemudian yang melakukan pemutakhiran data ini apakah BKD, apakah honorer yang bersangkutan, ataukah operator dapoding. Kemudian bagaimanakah nasib honorer yang tidak masuk database BKN dan juga yang tidak memutakhirkan data, apakah nanti tetap bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024 ataukah tidak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mendapatkan informasi terbaru yaitu dari tangkapan layar dari sosialisasi ataupun juga lewat Zoom ya, terkait tentang pemutakhiran data tenaga non ASN tahun 2024. Ya benar, di sini kita baca dulu untuk garis besarnya, nanti kita akan lakukan pembahasan. Yang pertama yaitu yang melakukan pemutakhiran data non ASN 2024 adalah pegawai non ASN atau tenaga honorer ini yang telah terdata pada database BKN ya di tahun 2022. Jadi yang melakukan pemutakhiran data non ASN itu adalah pegawai non ASN yang telah terdata pada database BKN 2022. Kemudian informasi yang kedua yaitu bagi pegawai non ASN yang belum terdata pada database BKN, maka tidak perlu melakukan pemutakhiran data non ASN. Kemudian yang ketiga, pegawai non ASN yang belum terdata pada database BKN akan tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pengadaan ASN tahun 2024, baik itu seleksi P3K maupun juga CPNS. Oke, sekarang kita coba bahas untuk yang pertama, bahwasannya tadi disampaikan bahwasannya untuk yang melakukan pemutakhiran data non ASN itu adalah pegawai non ASN yang telah terdata pada database BKN hasil pendataan non ASN di tahun 2022. Nah, tentunya bagi teman-teman yang telah melakukan pendataan non ASN dan lulus di finalisasi ya, yang tentunya diumumkan oleh masing-masing badan kepegawaian di instansi masing-masing, baik itu instansi pemerintah pusat maupun juga daerah, maka teman-teman disinilah yang melakukan pemutakhiran data non ASN. Nah, tentunya ketika dulu teman-teman melakukan yaitu pendataan non ASN itu kan mendapatkan bukti pendataan tenaga non ASN tahun 2022 nih, yang mana sebagai contohnya ini adalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman dulu itu melakukan pendataan tenaga non ASN dan juga lulus, maka di sini akan masuk dalam daftar nama tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN. Ini sebagai contohnya kita ambilkan data dari salah satu instansi ya. Nah, di sini adalah misalkan untuk nama, kemudian usia kita berapa, jenis kelamin, kemudian jabatan kita sebagai apa, kemudian masa kerja kita berapa, pendidikan terakhir kita apa, SK terakhirnya ini nomornya berapa, tanggal berapa, unit kerja di mana, dan juga kita statusnya itu apakah K2 ataukah non K2. Nah, tentunya dari berbagai macam instansi yang telah mendapatkan data finalisasi hasil pendataan non ASN 2022. Namun untuk informasi yang saat ini sudah dilakukan pemutakhiran data tenaga non ASN untuk persiapan P3K 2024 itu adalah baru dari Kementerian Agama, teman. Jadi untuk yang sekarang ini melakukan pemutakhiran data itu sepengetahuan saya itu baru dari Kementerian Agama, yang mana Kementerian Agama itu tertanggal 28 Maret 2024 itu telah mengeluarkan surat edaran terkait tentang pemutakhiran data tenaga non ASN Kementerian Agama ya. Yang mana di sini untuk ketentuan dari pemutakhiran data, yang mana nanti untuk finalisasinya adalah kita upload yaitu SPTJM ya.
Nah, selanjutnya setelah teman-teman dari Kementerian Agama yang saat ini telah melakukan pemutahiran data dan nanti diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2024, maka setelah teman-teman dari Kemenak ini melakukan pemutahiran data, kita akan mendapatkan yaitu bukti yang seperti ini. Nah, setelah teman Kemenak ini melakukan pemutahiran data, akan mendapatkan bukti pemutakhiran data non ASN Kementerian Agama ya tahun 2024. Nah, sementara untuk yang di instansi pemerintah pusat lain atau mungkin juga di instansi daerah yang pada video sebelumnya ini sudah saya sajikan untuk daftar nama siapa saja yang terdata di database BKN dari seluruh instansi di Indonesia. Silakan teman bisa cek di video sebelumnya ya. Ini belum ada informasi terkait tentang pemutakhiran data. Jadi untuk pemutakhiran data yang sekarang ini diperintahkan itu adalah baru dari instansi Kemenak. Untuk teman-teman yang di instansi pemerintah pusat yang lain atau mungkin juga teman-teman yang berada di instansi pemerintah daerah baik itu provinsi, kota madya maupun kabupaten, silahkan ditunggu saja. Manakala nanti akan ada pemutakhiran data, nanti silahkan lakukan pemutakhiran. Kalau misalkan tidak, ya semoga nanti sudah dimutakhirkan dari pasca finalisasi oleh masing-masing BKPSDM-nya ya. Jadi untuk teman-teman yang di sini melakukan pemutakhiran data itu adalah tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Namun untuk sekarang ini yang diminta melakukan pemutakhiran data itu baru instansi Kemenak. Nah, kemudian siapa yang melakukan pemutakhiran nih? Apakah operator, apakah pribadi, ataukah BKPSDM? Nah, kalau misalkan kita lihat dari tutorial resminya, ini adalah yang melakukan pemutakhiran itu adalah dari tenaga non ASN yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan saya ini adalah non ASN di Kemenak, maka saya sendiri yang melakukan pemutakhiran. Untuk tutorialnya silahkan teman-teman cek, yaitu sudah kita berikan pada kartu video ini ya. Jadi mungkin boleh juga untuk teman dibantu oleh operator atau mungkin temannya. Yang jelas di sini adalah kita melalui akun masing-masing teman-teman. Dan kemudian untuk informasi yang kedua, yaitu bagi pegawai non ASN yang belum terdata pada database BKN, itu tidak perlu melakukan pemutakhiran data tenaga non ASN ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil pendataan tenaga non ASN tahun 2022 itu kan di sini menghasilkan data yaitu 2.355.092. Kemudian lambat laun berjalannya waktu ini banyak teman-teman yang lulus itu baik itu seleksi CPNS maupun juga P3K ada sekitar 570 ribuan. Nah, sehingga diprediksikan untuk tenaga non ASN yang sekarang ini masih ada yang terdaftar di database BKN yang nanti berpotensi untuk diangkat di tahun 2024 ini nanti ada 1.784.519, terdiri dari THK 2 itu 140.442 dan juga non THK 2 itu ada 1.644.077. Nah, jadi teman-teman yang termasuk dalam jumlah inilah yang melakukan pemutakhiran data tenaga non ASN. Sehingga teman-teman yang tidak masuk di database BKN ini tidak perlu untuk melakukan pemutakhiran data non ASN. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu disampaikan bahwa pegawai non ASN yang belum terdata pada database BKN ini akan tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pengadaan ASN tahun 2024. Nah, di sini sama halnya dengan teman-teman yang di bawah naungan Kemdikbudristek, baik itu tenaga administrasi sekolah maupun juga guru honorer, maka di sini nanti untuk Kemdikbudristek seperti yang telah disampaikan oleh Prof Nunu bahwasanya untuk yang di bawah naungan Kemdikbud ini nanti tetap menggunakan Dapodik ya, dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek untuk nanti acuan yaitu pengadaan P3K guru maupun juga teknis administrasi sekolah yang untuk di bawah naungan Kemdikbud. Dan juga kita dapatkan informasi ketika hearing dengan Kemenpan RB yaitu terkait tentang pengajuan formasi CPNS P3K 2024 bahwasanya di sini nanti untuk kriteria honorer yang akan bisa mendaftar P3K atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pengadaan ASN 2024 itu terdiri dari THK 2 meskipun ijazahnya SMA, kemudian guru yang terdata di database BKN hasil pendataan non ASN 2022. Jadi inilah yang melakukan pemutakhiran data itu adalah yang di sini ya, yaitu yang terdata di database BKN. Nah, di sini adalah untuk kategori ketiga itu kan guru yang tidak terdata di database BKN, termasuk PPG Prajabatan, guru swasta, guru TMT-nya 31 Oktober ke atas
ini nanti tetap diberikan kesempatan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, meskipun kita nggak terdaftar di database BKN, nanti insya Allah kita akan bisa melakukan pendaftaran ya P3K 2024. Asalkan kuota farmasi itu melebihi jumlah dari tenaga honorer yang sudah terdaftar di database BKN di instansinya masing-masing ya.